Teman konseli melihat status konseli yang terlihat menyakiti dirinya dan langsung menghubunginya. Teman konseli menyarankan untuk datang ke konselor. Kemudian konseli menyetujuinya. Konseli menghubungi konselor untuk membuat janji pertemuan. Materi yang pertama tentang pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga pada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Anak perlu diasuh dan dibimbing karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu proses. Agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan sebaik-baiknya, anak perlu diasuh dan dibimbing oleh orang dewasa, terutama dalam lingkungan kehidupan keluarga. Peran orang tua adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak ke arah yang positif. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman. Cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Apa kalian tahu apa itu pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana-mana orang tua membuat berbagai aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan anak. Orang tua akan emosi dan marah jika
anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Hukuman mental dan fisik, tetap patuh dan disiplin serta menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Anak yang besar dengan teknik asuhan seperti ini biasanya tidak bahagia, paranoid atau selalu berada dalam ketakutan, mudah sedih dan tertekan, senang berada di luar rumah, benci orang tua dan lain-lain. Namun di balik itu biasanya anak hasil didikan orang tua otoriter lebih biasa mandiri, bisa menjadi orang yang sesuai dengan keinginan orang tua, lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab dalam menjalani hidupnya. Materi selanjutnya yaitu tentang trauma. Trauma merupakan pengalaman yang menggoncangkan jiwa dan tingkah laku yang tidak normal atau biasa akibat mengalami tekanan jiwa. Menurut Kartini Kartono dan Jendri Andari dalam buku Hygiene Mental dalam Islam, trauma atau kejadian traumatis merupakan luka jiwa yang dialami seseorang disebabkan oleh suatu pengalaman yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya. Dalam istilah psikologi, trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan dan dapat meninggalkan kesan yang mendalam bagi jiwa individu yang bersangkutan. Penyebab terjadinya trauma. Menurut Kartini Kartono dalam buku Patologi Sosial menjelaskan sebab terjadinya trauma adalah pernah mengalami ketakutan hebat dan ketidaksadarannya, dan sewaktu orang yang bersangkutan mengalami perangsangan yang sama timbul, kemudian respon ketakutan yang bersyarat kembali. Sungguh peristiwa atau pengalaman yang asli yang sukar dilupakan dan dapat muncul kembali dengan respon berupa ketakutan dan kecemasan hebat walaupun individu tersebut berusaha untuk menekan dan melenyapkan respon tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang terapi feminis. Konseling feminis memperhatikan faktor-faktor psikologis sekaligus pengaruh sosiologis terhadap konseling. Konseling feminis berfokus pada isu gender atau kekuatan. Sebagai inti dari proses terapi feminis dibangun dari premis bahwa untuk dapat memahami masalah konseling dengan benar, kita juga perlu memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang berkontribusi pada masalah tersebut. Konsep sentral dalam terapi feminis adalah pentingnya memahami tekanan psikologis para wanita dan pembatasan-pembatasan yang timbul dari status sosiopolitik dan memojokkan wanita. Materi selanjutnya tentang teknik refarming dan relabeling. Teknik refarming adalah teknik yang bertujuan untuk mengorganisir konten emosi yang dipikirkannya dan membingkai kembali ke arah pikiran yang rasional, sehingga dapat mengerti berbagai sudut pandang dan konsep diri atau konsep kognitif dalam berbagai situasi. Refarming merupakan membingkai ulang suatu kejadian dan merubah sudut pandang tanpa mengubah kejadian itu sendiri. Proses konseling. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo masuk. Silakan masuk. Ini dengan Mbak Nabila ya? Iya Mbak, saya Nabila kemarin yang bikin appointment sama Mbak Nabila sekarang. Sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah sedikit mendingan Mbak. Kalau boleh tahu, sekarang Mbak Nabila ini kesibukannya apa ya? Saya mahasiswi di Fakultas Kedokteran UGM Mbak. Wah, hebat banget ya Mbak Nabila bisa masuk kedokteran UGM. Seleksinya pasti susah ya? Iya Mbak, sebenarnya saya masuk kedokteran UGM tuh sebenarnya paksaan dari orang tua saya sih, apalagi sama ayah saya. Boleh diceritakan apa permasalahan yang sekarang sedang dihadapi Mbak Nabila? Sebenarnya saya takut untuk menceritakan masalah ini karena menurut saya masalah ini tuh termasuk sebuah aib dalam keluarga saya. Tapi kalau saya nggak bercerita seperti ini tuh bisa diceritakan itu buat saya. Namanya Mbak Nabila ini mengalami permasalahan yang seperti apa sih kok sampai menjadi beban pikiran? Jadi saya tuh sebenarnya pengen masuk jurusan seni tari di sini.
Tapi ayah saya tuh memaksa saya buat masuk ke kedokteran UGM karena saya masuk jurusan yang tidak saya suka itu bikin saya nggak semangat buat belajar, buat kerjain tugas juga. Jadi IPK saya tuh nggak memuaskan buat ayah saya. Jadi waktu ayah saya itu tahu IPK saya, dia itu marah sampai itu mukulin saya. Mungkin saya itu beranggapan bahwa dengan mukulin saya itu bisa membuat saya takut dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang dilakukan ayah saya itu malah bikin saya membuat saya itu kayak semakin stres. Gitu. Jadi kelakuan ayah Mbak Nabila ini itu masih baru-baru ini apa udah lama? Ayah saya seperti ini udah dari SMP. Ayah selalu nyuruh saya masuk ke sekolah favorit dan diminta untuk jadi yang sempurna, dapat nilai-nilai yang selalu sempurna itu. Tapi waktu saya dapat nilai yang kurang sempurna, ayah tuh malah mungkin saya dan ngata-ngatain saya. Katanya saya anak bodoh, nggak berguna, nggak bisa membanggakan orang tua, dan saya itu cuma malu-maluin keluarga. Karena di keluarga ayah saya tuh mayoritas jadi dokter semua gitu loh. Jadi ayah saya pengen saya tuh jadi dokter juga seperti mereka. Jadi ketika Mbak Nabila ini bilang ke ayah ingin masuk seni, apa tanggapan yang diberikan ayah kepada Mbak Nabila ini? Ayah tuh pas aku tahu dia tuh nggak suka terus marah-marah ke saya. Dia bilang bahwa jurusan seni yang saya inginkan itu nggak jelas. Dan terus ayah tuh bilang, kamu mau jadi apa kalau sekolah di jurusan seni kayak gitu, jurusan itu tuh nggak jelas gitu katanya. Jadi Mbak Nabila ini merasa kesel banget ya sama ayah. Iya mbak, saya kesel dan takut kalau sama ayah saya. Jadi ketika saya melihat laki-laki dewasa tuh, saya menganggap semua orang tuh pasti bakal sama kayak ayah saya. Dan saya tuh melampiaskan ini dengan hidup saya sendiri. Mbak Nabila merasa kesal dengan ayahnya karena ayah selalu menuntut apa yang dia mau. Apa berarti itu? Iya mbak, benar. Di sisi lain saya tuh ingin membanggakan orang tua saya. Salah satunya menuruti apa yang mereka mau. Oke baik, setelah Mbak menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, saya akan memulai proses konseling dengan menggunakan terapi feminis, teknik refarming dan relabeling. Jadi terapi ini itu bertujuan untuk menghilangkan trauma kamu akibat kekerasan yang dilakukan oleh ayahmu. Dengan teknik ini, saya harap kamu bisa mengubah cara pandang kamu terhadap laki-laki dan menghilangkan trauma yang telah kamu hadapi sejak kecil. Nah, saya memilih teknik refarming dan relabeling yang bertujuan untuk mengalihkan agar kamu tidak menyalahkan diri sendiri dan mengubah cara pandang kamu terhadap laki-laki yang kamu anggap semuanya itu sama seperti ayah kamu. Bagaimana Mbak Nabila, apakah keberatan kalau saya memakai terapi ini? Mbak, saya sedang melakukan terapi. Oke, jadi tahap yang pertama, kamu harus mencoba untuk memaafkan perbuatan ayahmu agar kamu itu merasa ikhlas dan dapat berdamai dengan luka hatimu yang sebelum-sebelumnya, bahwa apa yang dilakukan oleh ayahmu itu sebenarnya adalah untuk kebaikanmu di masa depan. Ya mbak, saya akan berusaha memaafkan ayah saya dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi kepada saya. Nah, sekarang tahap selanjutnya yaitu kamu menulis apa yang ingin kamu capai di kertas ini dengan kreativitasmu sendiri. Untuk tahap yang selanjutnya, sekarang kamu tuliskan diary apa saja yang kamu rasakan selama ini di kertas itu. Terima kasih mbak, mulai diary yang tadi itu bisa membuat perasaan saya jadi semakin terbuka. Nah, sekarang jangan jadikan keinginan yang sudah kamu tulis itu hanya menjadi semangat yang sesaat. Kamu harus bisa lebih semangat lagi dan jangan sampai semangat ini padam di kemudian hari ya. Terima kasih mbak, saya akan mengikuti semua yang sudah mbak bilang. Sama-sama, semoga bisa membantu. Terima kasih mbak, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton.